Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdauli Hawa, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ISDN 1 Pulubala, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 2 kategori 1, kelas K1 2.3 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Berikut adalah video PPL 2 saya P5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita
sosial dan budaya setempat. Coba ada yang tahu makanan tradisional khas Gorontalo apa saja? Apa lagi? Apa dulu? Siram atau sering disebut dengan pite biru buta. Jadi banyak ya. Ada kala-kala itu makanan ya. Makanan oke, ada saboni, makanan tradisional. Jadi makanan tradisional itu banyak ya untuk khas Gorontalo. Misalnya ini ada iga bulog, ada mie ayam, ada pite biru buta dan sebagainya. Itu merupakan makanan tradisional. Tentang makanan tradisional ini ya dari teman ibu ya, kepada beliau Ibu Hermin dipersilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusias sekali, terima kasih Ari. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Firda tentang makanan tradisional ya. Sudah dijelaskan. Jadi sudah tahu apa itu makanan tradisional. Ibu tambahkan sedikit ya. Makanan tradisional itu makanan khas daerah kita. Kalau setiap di Indonesia ini pasti punya makanan tradisional. Kalau kita sebagai suku bangsa Gorontalo, suku Gorontalo, itu makanan khasnya kita itu apa? Milu siram. Bagus sekali milu siram. Dan ada juga tambahan ini. Hari ini kita praktekkan nanti sebentar. Ini makanan khasnya juga itu namanya ilabulo. Nanti sebentar adik-adik akan mempraktekkan itu. Jadi makanan khas itu setiap daerahnya itu punya makanan khas, ya. Dan harus kalian ketahui itu. Contoh kalau kalian tinggal di daerah mana, itu punya makanan khas. Kalau tinggal di daerah Gorontalo seperti ini, makanan khasnya kita itu adalah milu siram atau biasa disebut pite biru buta. Ya, hanya ini dulu yang dapat Ibu tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman Ibu tentang makanan tradisional. Nah sekarang kita masuk pada pembelajaran kita tentang ilabulo. Coba kalian lihat apa itu ilabulo. Ilabulo adalah makanan kita lanjut. Ibu akan memperkenalkan bahan-bahan dari ilabulo yang akan kita buat sebentar. Sekarang Ibu akan memperkenalkan bahan-bahan apa saja yang akan kita perlukan ketika kita akan membuat ilabulo. Yang pertama ada sagu. Ini sagu ya. Ini sagu. Kemudian yang kedua ada santan. Ini santan ya. Tadi ada santan ya. Ini santan. Kemudian ada ini namanya apa? Hati ayam. Hati ayam. Ini hati ayam ya. Ini apa? Ambela. Apa? Ambela. Yang berikut ini ada kulit ayam. Jadi ini kemudian ada di sini ada apa? Garam, ada bawang putih, bawang merah, ada merica, penyedap rasa atau disebut dengan kemudian ada daun bawang dan terakhir ada daun pisang. Nah, daun pisang ini gunanya untuk apa? Membungkus ilabulo setelah kita campurkan semua bahan yang ada di sini ini. Sebelum kita melakukan praktek pembuatan ilabulo,
terlebih dahulu kita sama-sama menyaksikan video tentang cara-cara pembuatan gula gula. Perhatikan ya, ini adalah cara-cara pembuatan atau proses pembuatan gula gula. Ini isiannya ada telur, nasi ayam, kulit, tempela, dan juga daging. Ini rasanya enak banget dan terkenal dijadikan cemilan atau pembuatan lauk. Sebelum teman-teman yang membuat subscribe ya, selamat makan. Isiannya ini ada hati ayam, kulit, daging, dan antela. Ada 2 butir telur rebus dan telur yang ada di bagian ayam yang sebentar. 350 gram sagu, 1 bungkus santan instan, dan juga air. Ada 7 cabai rawit, 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya. Pertama di sini aku mau potong kecil-kecil hati, antela, kulit, dan daging ayamnya. Dipotong kecil biar Perhatikan ya, ini adalah proses pembuatan gula gula. Jadi untuk isiannya itu bervarian banget. Ada yang isi pisang, ada juga yang isi jantung pisang, ada isi daging dan juga ikan. Dan isinya terpakai hati ayam, kacang pada umumnya itu kebanyakan isinya hati ayam, kulit ayam, dan juga ampela. Jadi ini semua telah dipotong-potong dan bersih-bersih, bisa dibersihkan dulu. Kemudian sediakan sagu tadi, lalu kita campurkan dengan air ini untuk melarutkan cabainya. Jadi untuk takaran airnya itu bisa disesuaikan. Di sini aku pakai 1 gelas dan masih pakai lagi setengah gelas. Jadi totalnya itu 1,5 gelas. Pokoknya sampai sagunya itu benar-benar larut dan tidak menggumpal lagi. Dan kalau menurut kalian sagunya itu kotor, kalian bisa cari yang ada minyak kayak seperti ini dan hasilnya akan lebih bersih. Kemudian bersihkan dulu. Lalu di sini aku mau haluskan dulu. Oh ya, jangan lupa tambahkan 1 lagi ya, maaf aku lupa tulis di atas. Tinggal kita haluskan aja bawang putih dan juga goreng juga halus. Lalu masukkan bawang merah. Di sini aku tidak saat menghaluskan bawang dan juga cabai karena menurutku itu lebih gampang banget dan cabainya itu nggak bakal lompat-lompat atau airnya itu kena ke mata. Jadi kita bisa aja. Jadi kalau bumbu bawangnya sudah halus kita pindahkan dan kita lanjut untuk menghaluskan cabai. Dan apabila cabainya sudah halus, kita angkat dan juga sisihkan dengan bawang tadi. Nyalakan kompor gunakan api sedang cenderung kecil, lalu siapkan panci, masukkan air dan minyak goreng. Kalau sudah panas minyaknya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita tunggu sebentar sampai bumbunya itu harum atau wangi. Biar aduk aja. Setelah bumbunya tercampur wangi, tinggal masukkan aja isian hati ayam, kulit, dan ampela. Tinggal campur hingga merata sampai bumbunya itu meresap pada isian-isiannya. Lalu beri sedikit air sekitar 150 ml. Lalu kita campurkan kembali. Ini kita masak aja daging isiannya itu sampai matang.
bumbunya, setengah sendok makan Riko, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada. Yang dimasukkan 1 bumbu santan instannya. Lalu diaduk-aduk kembali hingga tercampur merata santannya. Dan bisa dikoreksi rasa dengan dipakainya apabila terlalu asin tidak khawatir karena masih akan ditambah dengan larutan sagu yang tadi, jadi rasanya akan tidak terlalu asin lagi. Selanjutnya tinggal masukkan larutan sagu yang sudah disaring, ini sagunya sudah bersih. Kita masukkan semuanya, lalu diaduk hingga tercampur merata. Ini diaduk terus sampai Ini prosesnya ya, proses pembuatannya. Dan jika adonannya sudah mengental kayak gini, kalian bisa masukkan kompornya dan kita aduk-aduk terus sampai airnya itu benar-benar kering dan juga hasilnya itu sudah padat. Jadi kenapa langsung dimasukkan kompornya biar tidak diambil itu nggak gosong. Dan ini tinggal kita aduk-aduk karena ini adonannya masih panas. Jadi ini adonannya sudah mengering dan padat. Lanjut kita ke tahap selanjutnya. Bungkusannya di sini pakai daun pisang yang sudah dipotong berbagai dan dibersihkan. Ukurannya seperti ini. Dan untuk isian ada telur rebus dan telur yang ada di bagian air tadi. Ambil 1 lembar daun pisang, masukkan 1 sendok makan menjum adonan tadi. Lalu kita pisahkan meratakan. Kemudian masukkan isiannya. Ini itu telur dari ayam yang aku beli tadi. Lalu kita tutup dengan adonan tadi, rapikan, lalu tinggal ditutup atau dilipat seperti di video ini. Untuk cara lipatnya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi kalau ini mudah tinggal dikasih saja seperti ini, tinggi hasilnya. Lanjut kita ambil lagi 1 lembar daun pisang, masukkan 1 sendok makan menjum adonan yang sudah dimasak tadi, disisihkan atau dirapatkan, lalu masukkan potongan telur rebusnya di bagian tengah, kemudian tinggal ditutup atau dilipat saja seperti ini. Jadi tinggal diulangi aja sampai semuanya sudah dibungkus. Jadi ini hasilnya setelah semua selesai dibungkus dan totalnya sekitar 15 bungkus. Lanjut panaskan kukusan sekitar 5 menit. Setelah kukusannya sudah panas, masukkan adonan yang sudah dibungkus dengan daun pisang. Ratakan semua sampai habis. Kukusan dan kita tutup selama 30 menit. Jadi setelah 30 menit kita ambil dulu 1 bungkus dan kita lihat bagian dalamnya atau sudah matang belum. Dan ini dia sudah matang, jadi tinggal dimatikan saja kompornya dan dinyalakan sebentar. Lalu ambil dan tiriskan. Jadi ini dia, ini labelnya sudah tidak terlalu panas, sudah bisa kita santap. Jadi menurut aku untuk makan ini itu lebih enak saat masih panas sama hangat gitu. Dan ini pun bisa bertahan 2, 3 sampai 4 hari. Dan kalau ini makan lagi yang panas. Oke, jadi itu adalah proses dari pembuatan ilat bulog. Nah, setelah kamu lihat video tadi, apa saja yang kamu dapatkan dari menonton video tadi? Coba, apa saja?
khasiatnya. Oke, jadi sudah paham tentang proses pembuatan ilah-ulah? Nah, dari yang pertama apa yang kita lakukan? Apa? Memotong daging ayam, itu hati ayam atau ampela sama kulitnya. Kemudian kita beri bumbu-bumbu, kemudian dicampurkan menjadi satu adonan. Kemudian setelah itu dibungkus pakai daun pisang. Setelah dibungkus dimasak atau dikukus. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3. Kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi, kemudian Ibu akan bagikan apa yang menjadi bahan diskusi kalian. Ibu akan membagikan ya bahan diskusi untuk kelompok. Ini kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Oke, jadi sekarang sudah ya? Coba perhatikan di setiap kelompok yang Ibu berikan tugasnya. Ada? Kalau kelompok 1 apa, tentang apa di situ? Kelompok 1 itu apa pertanyaannya? Jadi sejarah dan nilai ilah-ulah. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang asal-usul ilah-ulah. Yang kedua, bagaimana makanan ini mencerminkan nilai-nilai budaya Gorontalo seperti kebersamaan dan kesederhanaan. Kemudian yang kelompok 2, apa tugasnya? Tentang proses pembuatan ilah-ulah. Di situ ada bahan-bahan dan teknik pembuatan secara tradisional. Yang kelompok 3, kaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi oke, sekarang dikerjakan, waktunya Ibu berikan 10 menit. Silakan dikerjakan. Ditulis saja di kertas yang Ibu bagikan itu. Ditulis jawabannya yang kamu cari ya. Apa saja yang kamu dapatkan yang menjadi bahan diskusi. Nah, jadi sekarang kalian akan memaparkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Coba perwakilan dari tiap-tiap kelompok silakan maju ke depan. Kelompok 1 maju. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 1 perwakilan Putri ya. Yang kelompok 2 ada Naisila dan kelompok 3 adalah Alnaira. Nah, sekarang dimulai dari kelompok 1 yang soalnya tentang sejarah dan nilai ilah-ulah. Yang soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang asal-usul ilah-ulah? Dari kelompok 1, ilah-ulah adalah makanan tradisional khas Gorontalo yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nilai budaya yang tercermin adalah melambangkan kebersamaan karena pembuatannya sering dilakukan secara gotong royong, mencerminkan kesederhanaan dalam kearifan lokal dalam memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ditemukan di daerah sekitar. Nah, jadi itu adalah tugas dari kelompok 1 berisi tentang sejarah dan nilai budaya ilah-ulah. Jadi asal-usul ilah-ulah ini ilah-ulah adalah makanan tradisional khas Gorontalo yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian nilai budaya yang tercermin di situ melambangkan kebersamaan karena pembuatannya dilakukan secara gotong royong. Yang kedua, mencerminkan kesederhanaan dan kearifan lokal dalam memanfaatkan
menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di daerah sekitar. Coba berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian yang berikut kelompok 2, proses pembuatan ila bulog. Proses pembuatan ila bulog. Tepung, misalkan daging ayam atau hati ayam dan dikupas gorontalo. Semua bahan dicampur dan direbus menggunakan daun pisang. Proses memasak dengan cara dibungkus atau dipanggang yang Nah, jadi itu adalah tugas kelompok 2, proses pembuatan nila bulog, di mana bahan-bahannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Seperti yang sudah kamu lihat di video tadi juga. Itu bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3, ayo lanjut kamera. Kaitannya dengan apa saja kaitan dengan profil belajar Pancasila, nilai-nilai yang terumum.
yaitu ilah. Tetapi sebelum kita mencicipi makanan ini, terlebih dahulu kita harus membaca doa apa? Oke, sekarang kita berdoa bersama sebelum makan. Silakan dicicipi. Baiklah, setelah kita tadi melewati ataupun mempelajari dari tahap perkenalan, kemudian kontekstualisasi, setelah itu ada aksi, sekarang kita masuk pada refleksi. Nah, pada refleksi ini, apa kesanmu setelah membuat ilah bulog? Apakah kamu senang? Jadi, coba apa manfaat yang kamu dapatkan dari proyek ini? Manfaat apa? Manfaat dari kamu belajar proyek. Manfaatnya adalah kamu sudah bisa tahu makanan tradisional, khususnya makanan tradisional dari Gorontalo. Seperti yang kita buat tadi, yaitu apa? Ilah bulog, di mana kita sudah mengetahui apa saja bahannya, bagaimana cara membuatnya sampai pada proses memasak. Nah, mengapa kita harus melestarikan makanan tradisional? Mengapa kita harus melestarikan makanan tradisional? Apa? Karena makanan tradisional ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Dan dia memiliki rasa yang khas. Dan bahan-bahannya mudah didapatkan di sekitar kita. Oke, jadi kalian merasa senang setelah belajar P5 yang barusan tadi? Senang? Oke. Apa bekerja kelompok kamu merasa senang? Jadi kalau bekerja kelompok itu semua ide akan timbul ya, pertanyaan yang akan kita kerjakan, jawabannya akan terpecahkan secara bersama. Oke, sekarang coba berdiri dulu semua. Kita bernyanyi dulu ya.
telah melaksanakan tahapan demi tahapan tadi yang kita kembangkan pada yang bisa kita ambil atau kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang kita lakukan tadi di 5 tahapan itu. Yang boleh kita ambil yang masuk pada profil pelajar Pancasila ada gotong royong, kreatif, kemudian yang terakhir bernalar. Sekarang setelah kamu mempelajari tentang tema kearifan lokal dengan tema proyek makanan tradisional Gorontalo dengan proyek membuat kila-bulo, ibu meminta sesampai di rumah kamu mempraktikkan bagaimana cara membuat kila-bulo bersama orang tua di rumah. Kamu harus mempraktikkan ya apa saja yang telah kamu dapatkan tadi di kelima yang telah kita kerjakan tadi. Boleh? Kita mempraktikkan ya. Kemudian apabila ada waktu atau waktu memungkinkan, bisa kita berkunjung ke tempat orang yang membuat makanan tradisional, terutama yang membuat kila-bulo. Misalnya kalau ada pesta-pesta atau hajatan di rumah, tetap ada kan yang membuat kila-bulo? Ada. Nah, jadi kita lihat. Oh, kemudian kita bertanya. Baru kita orang mau kalian berbagi pengalaman dengan orang-orang di sekitar, misalnya berbagi sama teman-teman di kelas sebelah. Berbagi pengalaman, kalian bisa bercerita kepada mereka bagaimana